Apa itu komunikasi? Halo teman-teman, pernahkah kalian berpikir bagaimana cara kita memahami satu sama lain? Ya, itulah yang disebut komunikasi. Hari ini kita akan membahas apa itu komunikasi, baik dari sudut pandang ilmiah maupun pemahaman pribadi. Yuk kita simak videonya sampai selesai. Secara sederhana, komunikasi adalah proses menyampaikan pesan dari satu orang ke orang lain. Bisa berupa kata-kata, gerakan tubuh, ekspresi wajah, bahkan diam sekalipun bisa menjadi bentuk komunikasi. Tanpa komunikasi, kita tidak bisa berbagi ide, menyampaikan perasaan, atau bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, para ahli juga punya pendapat mereka sendiri tentang komunikasi. Harold Yaswell mengatakan bahwa komunikasi menjawab pertanyaan. Siapa yang mengatakan apa, melalui saluran apa, kepada siapa, dan dengan dampak apa. Wyborskam menyebut komunikasi sebagai proses berbagi informasi dan perasaan antar individu. Sonnenwaffer menekankan bahwa komunikasi melibatkan pengirim pesan, saluran, dan penerima, tapi juga bisa terganggu oleh noise atau gangguan dalam prosesnya. Jadi komunikasi itu bukan sekedar berbicara, tapi juga memahami bagaimana pesan bisa tersampaikan dengan efektif. Salah satu model komunikasi yang terkenal adalah model SMCR dari David Berlow. Model ini menunjukkan bahwa komunikasi terdiri dari 4 elemen utama, yaitu source atau sumber, atau orang yang mengirim pesan, message atau pesan, informasi yang dikirimkan, channel atau saluran media yang digunakan, seperti suara, tulisan, atau gambar. Receiver atau penerima, orang yang menerima dan menafsirkan pesan. Jika salah satu elemen ini terganggu, maka komunikasi bisa menjadi tidak efektif. Definisi komunikasi menurut pemahaman pribadi. Menurut saya pribadi, komunikasi itu bukan hanya soal berbicara, tapi juga mendengarkan dan memahami. Misalnya ketika kita curhat ke teman, kita ingin mereka mendengarkan dengan baik, bukan? Itulah esensi komunikasi. Saling mengerti dan terhubung dengan orang lain. Pola komunikasi linear. Pola komunikasi linear merupakan proses penyampaian informasi yang mengalir satu arah, dari pengirim komunikator ke penerima komunikan. Proses ini bersifat langsung, tanpa adanya umpan balik yang signifikan, sehingga komunikator memiliki pengaruh yang besar terhadap audiensnya. Komunikasi linear bisa terjadi dalam berbagai situasi, seperti komunikasi tatap muka atau face-to-face communication, lalu komunikasi eksklusif atau interpersonal communication, dan komunikasi melalui media atau mediated communication. Harold Laswell menciptakan salah satu model komunikasi yang dipublikasikan dalam buku yang berjudul The Structure and Function of Communication in Society. Dalam buku tersebut, model Laswell menganalisis komunikasi melalui 5 elemen utama, yaitu Who, siapa, says what, mengatakan apa, in which channel, melalui saluran apa, to whom, kepada siapa, dan with what effect, dengan efek apa. Berikut ini contoh fenomena pola komunikasi linear. Inilah peradaban teknologi. Ayahku Empu Barada memberikan energi untuk kecerdasan buatannya. Calon arang. Bencana terjadi. Calon arang lepas kendali dan menguasai manusia yang bergantung pada teknologi. Semua dikuasai dan diubah.
Tapi ibu melindungiku. Dengan doa dan ketulusannya. Marja, segarnya hidupkan semangat. Berikut ini hasil identifikasi iklan komersial Maret 2020-2025 berdasarkan model komunikasi Laswell. Pertama, who atau siapa? PT Lasale Food Indonesia merupakan komunikator atau pengirim pesan. Perusahaan ini adalah perusahaan yang memproduksi sirup marjan. Kedua, says what atau mengatakan apa? Tema iklan Maret Januari tahun 2025 mengangkat cerita rakyat calon arang dengan sentuhan futuristik. Iklan ini tidak sekadar promosi produk, tetapi juga menyampaikan pesan bahwa tradisi, kebaikan, dan kebersamaan selalu bertahan, meskipun dunia terus berubah. Ketiga, in which channel atau melalui saluran apa? Iklan dirilis melalui YouTube resmi Marjan dan dibagikan melalui media sosial seperti Instagram dan Twitter, serta ditayangkan di berbagai stasiun televisi nasional. Keempat, to whom atau kepada siapa? Masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan yang merayakan Ramadan, termasuk generasi muda yang paham dengan teknologi. Kelima, with what effect atau dengan efek apa? Iklan ini memperkuat posisi Marjan sebagai simbol tradisi dan kebersamaan selama bulan suci Ramadan. Visual yang memukau dan alur cerita yang menarik juga meningkatkan brand awareness masyarakat terhadap merek Marjan. Kelebihan model komunikasi Laswell. Pertama, model ini sangat sederhana dan jelas. Struktur model ini straightforward, sehingga mudah untuk dipahami dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks atau skenario komunikasi. Kedua, model ini bersifat serbaguna. Model ini dapat digunakan untuk menganalisis berbagai bentuk komunikasi, mulai dari interpersonal hingga komunikasi melalui media massa. Ketiga, model ini secara eksplisit mempertimbangkan dampak atau efek dari proses komunikasi. Keempat, model ini menyediakan checklist bagi media profesional untuk memastikan seluruh aspek dari komunikasi telah dipertimbangkan. Pola komunikasi interaksional. Pola komunikasi interaksional adalah model komunikasi dua arah, di mana partisipan saling bertukar peran sebagai pengirim dan penerima pesan. Model ini menekankan pentingnya umpan balik, sehingga menjadikan proses komunikasi lebih dinamis dan interaktif. Wilborn Schramm memperkenalkan model komunikasi yang menggambarkan proses komunikasi sebagai interaksi dinamis antara pengirim dan penerima. Model ini memperkenalkan model field of experience yang menjelaskan bahwa pemahaman pesan sangat dipengaruhi oleh pengalaman pribadi dan konteks budaya masing-masing pihak. Model ini memiliki 5 elemen penting, yaitu encoder pengirim, message pesan, decoder penerima, feedback, tanggapan, dan field of experience latar belakang atau pengalaman. Berikut ini contoh fenomena dari pola komunikasi interaksional. Biasanya orang hidupnya berubah banget kalau dia ada life altering event. Putusin lah, break up, bangkrut, atau apa, baru dia berubah. In your opinion, setiap manusia pasti mengalami itu atau ada manusia yang nggak mengalami itu? Pasti. Bahkan I'm at the point, how I judge someone's maturity is by how much traumas yang dia udah lewatin. Ada yang umurnya 24 nih, tapi udah gone through a lot. Emotional maturity dia pasti lebih bagus. Dan dia lebih kritis, dia lebih dewasa gitu. Tapi ada dua responsnya. Trauma tapi dipendem, ujung-ujungnya jadi something bad, atau trauma terus di overcome. Berdasarkan podcast tersebut, berikut hasil identifikasi menggunakan model komunikasi Wilborn Schramm. Pertama, encoder atau pengirim pesan. Encoder dari podcast tersebut adalah Raymond atau pembicara pertama. Kedua, decoder atau penerima pesan. Host atau pembicara kedua adalah decoder karena ia menerima, memahami, dan menginterpretasikan pesan dari pembicara satu. Ketiga, message atau pesan yang disampaikan. Pesan yang disampaikan oleh pembicara satu adalah bahwa seseorang biasanya mengalami perubahan besar dalam hidup. Setelah menghadapi peristiwa yang mengubah hidupnya, seperti putus cinta atau kebangkrutan. Selain itu, dia juga menyampaikan bahwa kedewasaan seseorang dapat dinilai dari seberapa banyak trauma yang telah mereka lewati, serta bagaimana cara mereka mengatasi trauma tersebut. Keempat, feedback atau tanggapan. Host atau pembicara kedua memberikan tanggapan berupa pertanyaan. Setiap manusia pasti mengalami itu atau ada manusia yang nggak mengalami itu? Dan persetujuan. Ada yang umurnya. Kelima, field of experience atau pengalaman. Latar belakang pengalaman pembicara satu berhubungan dengan pemahamannya.
tentang kedewasaan yang didasarkan pada pengalaman traumatis yang telah ia alami atau amati. Sedangkan, pembicara 2 memiliki pemahaman yang cukup untuk mengaitkan pesan dengan pemikirannya sendiri, sehingga ia bisa merespon dengan pertanyaan dan persetujuan. Jika salah satu dari mereka tidak memiliki pengalaman atau pemahaman tentang konsep trauma dan perubahan hidup, maka komunikasi mungkin tidak berjalan dengan lancar. Kelebihan model komunikasi Wilbur-Schramm. Pertama, komunikasi sirkuler memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk memberikan pendapat mereka. Kedua, model komunikasi Schramm bersifat dinamis dan selalu berubah, sehingga sangat membantu dalam berbagai praktek komunikasi secara umum. Ketiga, pengirim pesan dan penerima pesan saling bertukar pesan dalam tingkatan yang sama aktifnya. Keempat, adanya umpan balik memberikan kemudahan untuk mengetahui apakah pesan yang ditafsirkan oleh penerima pesan sesuai dengan tujuan atau tidak. Kelima, bidang pengalaman atau efek psikologis membantu pemahaman proses komunikasi dalam beberapa cara dibandingkan dengan cara tradisional. Selanjutnya, pola komunikasi hierarki. Adapun definisi pola komunikasi hierarki yaitu, menurut Dadang Hartono pada jurnalnya, model komunikasi hierarkis diartikan sebagai pertukaran informasi dan mempengaruhi anggota organisasi karena ada keterlibatan antara satu sama lain, pimpinan dan bawahan dalam organisasi formal. Model hierarki komunikasi merupakan gambaran internal anggota organisasi yang memahami bahwa anggota dikelola dan bekerja didasarkan pada tata hubungan, interaksi, sikap, dan perilaku di antara anggota organisasi yang berpedoman pada hierarki dengan jenjang kepangkatan yang bersifat hierarkis. Model ini melekat pada setiap diri anggota organisasi, dibentuk oleh pengetahuan dan pengamatan realisasi, pranata, dan norma serta berbagai hal yang pernah dialami di dalam kehidupan organisasi, khususnya terkait dengan hierarki. Contoh fenomena modelnya yaitu proses perizinan di perusahaan besar. Seorang karyawan yang ingin mengajukan cuti harus mendapatkan persetujuan dari atasan langsung, lalu diteruskan ke bagian HRD sebelum disetujui. Ini mencerminkan komunikasi formal dan hierarkis, di mana ada aturan yang harus diikuti dan catatan administratif untuk memastikan transparansi. Adapun kelebihan dan kekurangan modelnya yaitu struktur komunikasi yang jelas dan terorganisir, memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur perusahaan, menghindari kebingungan dengan adanya jalur komunikasi resmi, bisa menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan karena informasinya harus melalui banyak tingkatan, risiko penyaringan informasi di mana pesan yang disampaikan bisa berubah atau terdistorsi saat melewati berbagai level, bisa menghambat kreativitas. Komunikasi verbal sering dianggap sebagai bagian utama dari komunikasi. Contoh kasus dilansir dari buku Aksi, Komunikasi dalam Teori dan Praktik 2003 Ivan Wahyu DK. Komunikasi verbal pada dasarnya bisa dilakukan secara langsung atau menggunakan media. Kedua, non-verbal. Dilansir dari buku Non-Verbal Communication and Efficacy of David Matsumoto, Mark J. Frank, dan Haigui Swing Frank. Komunikasi non-verbal adalah segala bentuk komunikasi yang terjadi tanpa menggunakan kata-kata. Contoh kasus mereka melakukan bullying non-verbal yang nonton-nonton, yang diam, merekam dengan dan mengeser, ujar sopan dan hubungi. Ketiga, impersonal. Komunikasi impersonal adalah proses pertukaran komunikasi perasaan dan makna antara dua orang atau lebih melalui pesan verbal maupun non-verbal. Komunikasi ini terjadi dalam berbagai konteks seperti keluarga, pertemanan, pekerjaan, dan pendidikan. Contoh kasus, salah satu contoh komunikasi interpersonal adalah berpikir. Berpikir merupakan bentuk komunikasi interpersonal yang paling sering dilakukan manusia. Misalnya berpikir tentang aktivitas apa yang dilakukan hari ini. Komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan di antara anggota kelompok.
Komunikasi kelompok juga bisa diartikan sebagai proses pemindahan pengertian serta informasi dari suatu orang kepada anggota kelompok lainnya. Contoh kasus untuk komunikasi kelompok adalah ketika tim proyek di perusahaan sedang melakukan rapat untuk membahas rencana peluncuran produk baru. Setiap anggota tim memberikan masukan, berdiskusi, dan mencari solusi bersama untuk mencapai tujuan proyek. Komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah bentuk pertukaran pesan antara unit-unit dalam suatu organisasi yang terdiri dari unit-unit komunikasi yang saling terhubung dalam struktur hierarki dan beroperasi dalam lingkungan tertentu. Biasanya melibatkan manusia sebagai subjek yang terlibat dalam proses menerima, menafsirkan, dan bertindak atas informasi. Contoh kasus dapat dilihat dari berbagai aktivitas yang dilakukan dalam suatu organisasi, seperti komunikasi antar karyawan, komunikasi antar kepala cabang, komunikasi antar pemimpinan departemen, dan komunikasi antar pimpinan dan karyawan. Komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan suatu kegiatan komunikasi yang ditujukan untuk masyarakat secara luas. Mengutip dari buku pengantar ilmu jurnalistik karya Tony Hendra, komunikasi massa dapat diartikan sebagai proses penggunaan suatu media massa untuk mengirimkan pesan kepada audiens yang luas dengan tujuan memberi informasi, menghibur, atau membujuk. Contoh kasus komunikasi massa yang populer saat ini adalah melalui media sosial. Contoh lainnya ialah surat kabar, majalah, radio, televisi, podcast, dan brosur. Motherfucking design all right now.